Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kata Ustadz, masih dengan Atri di sini. Selain itu, Atri juga kembali bersama dengan Ustadz Wahid, Ketua Ikatan Dai Indonesia Jawa Tengah, sekaligus pengasuh Ponpes Bina Amal Semarang. Nah, pembicaraan kita masih seputar Ramadan ya, Tribuners. Nah, kali ini saya khususnya ingin bertanya-tanya mengenai zakat fitrah. Langsung saja kita sapa Ustadz Wahid yang sekarang berada di Semarang. Assalamualaikum Ustadz Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Atri juga sehat. Alhamdulillah Ustadz sehat. Ustadz, kali ini Atri ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai zakat fitrah nih. Nah, tapi sebelum itu mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa arti dari zakat fitrah itu sendiri? Baik, zakatul fitrah ya, atau zakatul fitri. Istilah fitrah itu sebetulnya di Indonesia aja ada istilah zakat fitrah. Kalau asli namanya itu zakatul fitri, zakatul fitr. Nah, kemudian kata fitr itu maknanya ada beberapa ya yang sering diungkap oleh para ulama. Yang pertama adalah kata fitr itu dari kata aftara yuftiru, maknanya berbuka. Jadi kembali berbuka. Ya, kembali berbuka. Kembali makan setelah puasa selama 1 bulan. Jadi dizakati. Setelah kita 1 bulan puasa, kemudian hari di mana kita kembali ya makan, kembali boleh minum dan lain-lain, kita peringati dengan membayar zakat. Tapi fitrah juga atau fitri juga bisa dimaknai dengan jiwa, ya, dengan jiwa. Karena itu zakatul fitrah itu artinya zakatnya jiwa. Karena yang dizakati itu jiwa. Ini untuk membedakan dengan zakatul mal. Zakatul mal itu yang dizakati adalah mal, harta. Kita punya harta sekian, ya, sudah memenuhi syarat, kemudian diambil sekian persen untuk zakat. Itu namanya zakat zakatul mal, karena yang dizakati adalah harta. Nah, fitr itu menyangkut jiwa. Ya, karena fitrah sendiri maknanya jiwa. Yang dizakati itu jiwa. Karena itu kita tidak melihat kemampuan orangnya, artinya harus ada jumlah tertentu, misalnya kemampuan finansialnya, penghasilan tertentu, itu tidak. Bahkan orang yang baru lahir atau anak kecil yang baru lahir itu pun itu sudah kewajiban zakat. Yang menzakati tentu saja adalah bayi aja sudah wajib ya Ustadz ya, itu yang harus dizakatin ya. Jadi kalau ada bayi lahir pada malam Idul Fitri, maka dia sudah wajib dizakati oleh orang tuanya. Zakat jiwa. Lalu Ustadz, kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah ini? Yang pasti waktunya adalah sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ya, sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi ada 3 waktu istilahnya ya. Ada waktu yang utama. Waktu yang utama adalah pagi hari sebelum sholat Id. Itu dibagikan. Sebelum sholat Id dibagikan. Itu yang paling utama. Kemudian ada yang kedua namanya waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Nah, yang dibolehkan itu 1 atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri. Itu boleh. Ya, yang paling bagus itu menjelang sholat pada pagi hari itu. Nah, kemudian selain itu boleh juga dengan pertimbangan tertentu zakat fitrah dilakukan sejak awal Ramadan. Begitu masuk saat bulan Ramadan, itu zakat fitrah sudah boleh diberikan. Walaupun ini tidak utama ya, dan tidak dianjurkan. Tapi memenuhi syarat. Artinya boleh. Ya. Yang tidak boleh tentu saja adalah sebelum masuk Ramadan atau setelah sholat Id.
Itu tidak boleh. Kalau setelah sholat Id misalnya terlambat, itu namanya sodaqatun minas sodaqat, kata Nabi ya. Sodakoh gitu ya Ustadz ya maksudnya. Saja namanya, dan berarti tidak mengukurkan kewajiban zakat. Kalau wajib ditunaikan zakat. Oke. Itu. Lalu Ustadz, kalau untuk setiap jiwa itu kan wajib mengeluarkan zakat fitrah nih. Tapi kalau ada orang yang kurang mampu seperti itu juga sebenarnya dia diwajibkan atau bagaimana ya Ustadz ya? Ya kalau secara pribadi kurang mampu kan ada orang-orang yang harus menanggungnya. Misalnya bayi, otomatis orang tua, atau bayi atau anak yang belum balik, yang nanggung adalah orang tua. Atau dibalik, ada orang tua renta yang sudah sepuh, begitu kan? Otomatis yang nanggung adalah anaknya. Ya. Nah, akan halnya orang yang benar-benar tidak punya saudara, tidak ada orang yang harus menanggungnya, dan dia benar-benar tidak punya apa-apa, ya dia menjadi mustahik zakat. Dia menjadi orang yang berhak menerima zakat. Itu saja ya, tidak wajib zakat, nggak punya kok. Ya kan? Nggak punya dan tidak ada orang yang memberi, gitu ya. Tidak, kalau pinjam nggak boleh pinjam, nggak perlu gitu, ngapain pinjam dia. Tidak ada yang orang yang wajib penanggungnya, tidak ada. Berarti dia sudah terlepas dari kewajiban. Berarti yang berhak menerima, istilahnya berhak menerima zakat itu juga orang yang kurang mampu itu tadi ya Ustadz ya? Ya. Secara finansial seperti itu. Itu mustahik zakat. Lalu ada lagi nggak Ustadz selain orang yang kurang mampu itu untuk yang berhak menerima zakat fitrah ini? Para ulama juga mendiskusikan ya soal siapa yang berhak menerima zakat ya. Karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan tentang namanya mustahik asnaf, kata para ulama itu disebut sebagai asnaf mustahik zakat itu ya, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Nah, sebetulnya itu lebih dikhususkan kepada zakatul mal. Yaitu ada orang fakir, ada miskin, orang yang terlilit hutang, ada mujahid fisabilillah ya, macam-macam, ada 8 itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, zakat fitrah itu termasuk enggak? Gitu. Termasuk untuk 8 asnaf atau 8 golongan itu apa enggak? Ya sebagian atau bahkan mayoritas ulama mengatakan iya, ya itu untuk 8 golongan itu. Hanya saja diutamakan ya benar-benar untuk fakir miskin, yang maksudnya adalah agar orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang kesulitan itu ikut berbahagia pada hari Idul Fitri. Itu maksudnya. Makanya zakatnya untuk mereka. Ya, diberikan yang layak begitu ya, agar mereka bisa misalnya bisa memasaknya, kalau ada sisa dia bisa menjualnya untuk membeli lauk dan sebagainya. Itu Mbak. Jadi boleh untuk yang lain-lain, tetapi diutamakan untuk fakir miskin, karena di dalam teks hadis itu tentang zakat juga disebutkan seperti itu. Tuhratan lis-shaimin, ya, zakat fitrah itu untuk mensucikan orang-orang yang puasa, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Itu. Okay. Jadi tapi kalau gini Ustadz, kita kan sudah tahu kalau zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Nah, sementara kadang masih banyak orang yang belum tahu nih, sebenarnya kalau zakat fitrah itu ada doa-doa khususnya nggak sih untuk sendiri atau untuk anak istri, anggota keluarga yang lain seperti itu, Ustadz? Jadi bukan doa ya. Jadi kita harus bedakan antara ibadah mahdhah dengan ibadah ammah. Jadi ibadah itu kan macam-macam. Ibadah mahdhah itu kayak sholat, kayak apalah yang sifatnya ritual. Kalau itu biasanya ada doanya, ada bacaan-bacaannya, begitu kan. Tapi kalau ibadah ammah,
ibadah yang bukan mahdhah, yang bukan ritual, itu tidak ada, ya. Tidak ada syariat-syariat harus baca doa ini, bacaan ini, itu tidak ada gitu. Ya. Nah, termasuk zakat ini. Zakat itu yang penting adalah niat. Bahwa kemudian misalnya pihak panitia di masjid, nah, biasanya itu membuat kalimat yang bersifat apa ya istilahnya, ya dalam rangka untuk diucapkan oleh yang menyerahkan zakat. Nah, itu semata-mata adalah kalimat niat, ya. Kalimat niat, pernyataan, bukti, nah, begitu kan. Misalnya saya menyerahkan zakat ini atas nama anak saya atau anak sama saya, istri saya, dan seterusnya. Kan gitu, perlu disebutkan nama-namanya. Ini. Dan nanti ada ijab kabul, salaman sama panitia. Kan gitu. Itu diucapkan seperti itu pakai bahasa Indonesia aja, nggak masalah. Nah, itu untuk apa perlunya? Ya, agar membedakan antara pemberian. Ini apa ini? Ini sedekah, hadiah, hibah, kan pemberian itu macam-macam. Atau zakat fitrah. Gitu ya. Kalau asal taruh aja, ini saya taruh, nggak ada namanya, tidak ada pernyataannya, ya nanti orang terus, nah ini maksudnya apa gitu kan? Nah ini pemberian apa? Ini beras apa? Nah oleh karena itulah kemudian panitia di masjid memerlukan apa namanya pernyataan, penyerahan secara formal, mungkin difoto dan seterusnya, nggak apa-apa gitu kan? Ya atau kadang-kadang karena banyak yang nggak perlu foto, yang penting ada serah terima. Atau bahkan ada yang lebih ringkas lagi, tulisan lah yang penting. Ada tulisan. Ini zakat atas nama fulan, 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 fulan. Asumsinya tulisan ini sudah menjadi semacam akad serah terima zakat. Itu aja yang paling penting ya. Jadi bukan doa apa ya, doanya ya Allahumma taqabbal minna, terimalah ya Allah itu kan zakat kami. Begitu. Ya, jadi saya ingat juga kalau ke masjid itu langsung aja ketemu panitia nyatat gitu ya Ustadz ya berarti ya. Yang penting ada seperti itu gitu. Apa-apa itu biasa, walaupun tidak semua ya. Tapi banyak masjid-masjid di kampung yang karena hati-hati, kemudian dia apa tidak ingin ada salah dalam membelanjakannya nanti ya membagikannya, jelas oh ini zakat. Karena ada kalanya bersamaan dengan orang pada bayar zakat, datang dia kasih sesuatu, ini saya sedekah, silahkan dibagi gitu. Ini sedekah apa ya, sedekah aja, saya pengen kasih gitu. Dan zakat sudah. Gitu. Kan ada orang begitu. Nah ini beda. Oh kalau ini berarti ini buat apa? Silakan aja buat apa-apa. Buat panitia juga boleh. Yang penting pada seneng lah karena ini Lebaran, saya mau bagi-bagi, nah, gitu kan? Itu boleh seperti itu. Nah, panitia ingin membedakan antara oh ini beras memang zakat fitrah, oh ini beras sebagai hadiah misalnya atau dalam bentuk uang, silakan. Oke Ustaz, kalau untuk zakat fitrah ini kan biasanya kita memberinya itu berupa beras. Nah, apakah boleh kalau lebih praktis mungkin zaman sekarang itu kita zakat fitrahnya itu berupa uang seperti itu gimana ya Ustaz? Kalau kita merujuk kepada dalilnya sejak dahulu, maka para ulama juga mensepakati yang paling utama karena begitulah Rasulullah SAW prakteknya itu harus dalam bentuk bahan makanan seperti beras. Ya di sana tentu gandum ya, misalnya begitu. Atau yang lain-lain sesuai dengan daerahnya masing-masing dikonversikan. Itu ulama sudah sepakat, nggak ada masalah. Pada zaman Nabi orang makan tidak pakai beras gitu. Tetapi di Indonesia misalnya makanan utamanya adalah beras, sehingga pakai beras. Di banyak negara juga pakai beras begitu. Nah, pertanyaannya kemudian boleh nggak kita berzakat pakai uang?
sebagian ulama, ya, ini tidak mayoritas, sebagian ulama memperbolehkan, tidak ada masalah, sepanjang memang dianggap itu lebih praktis, gitu kan? Misalnya orang sudah pada lah kalau makanan sudah biasa lah begitu kan, mereka butuh uang bukan butuh makanan, beras banyak di sini beras, ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu tidak dilarang juga, gitu kan? Tetapi tetap diutamakan beras, diutamakan makanan pokok, gitu. Karena memang aslinya semacam itu. Diperbolehkan ketika memang dianggap lebih praktis, jarak jauh misalnya begitu ya. Di sana orangnya tidak butuh beras, tetapi membutuhkan uang dan lain sebagainya gitu. Nah kalau itu yang terjadi ya silakan saja menggunakan uang. Sekali lagi yang utama adalah Makanan ya, Ustaz. Makanan. Kalau gini Ustaz, itu kan lebih baiknya itu makanan seperti beras. Nah, itu benar berasnya itu harus seperti yang kita makan sehari-hari atau boleh kita ganti yang lain seperti itu? Jadi kalau ukurannya kan 1 sok ya, 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu cauan 2 tangan begitu, ya. Nah itu 4 kali. Nah itu aja yang penting. Ukurannya sudah ditentukan oleh syariat ya. Lalu kemudian para ulama, para lembaga-lembaga yang mengurus zakat kemudian hari ini menentukan untuk kita misalnya nilainya sekitar berapa itu 3,5 liter ya atau 2,5 kilogram ya, kemudian diuangkan menjadi sekitar Basnas itu kalau nggak salah sudah mencatat sekitar 40.000 gitu. Ya begitu ya. Jadi kalau sudah ada ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, itu saya kira ikutin aja gitu. Daripada kita susah-susah, misalnya saya makannya ini kok pakai ini, ya makanya murah ya pakai yang murah atau mahal pakai yang mahal. Ini akan sulit lah nanti. Ya, kita ikuti aja lembaga yang berwenang. Seperti Basnas misalnya kan dia memang berwenang karena dia juga yang diurus adalah semacam itu, sudah mempertimbangkan, ya ikutin aja gitu. Kita tidak usah membuat hitungan sendiri. So, nggak segitu, saya makanya beras ini gitu kan. Saya takar beras ini aja berapa ya, 2,5 kilogram harganya saya ikutin itu. Itu juga sebenarnya tidak ada masalah, cuman daripada terlalu lama sudahlah kita ikutin aja apa yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang sudah ada. Artinya kita di dalam menetapkan kadar-kadar kayak gini karena ini menyangkut syariat, ya lebih baik ikut kepada yang sudah ditetapkan oleh yang berwenang. Itu lebih baik. Kalau Ustadz, gimana sih hukumnya jika tidak membayar zakat fitrah nih karena tidak mampu atau tidak punya uang sama sekali semuanya, atau hidupnya berkekurangan. Nah itu adakah hukum tertentu yang bagaimana Ustadz itu? Kalau orang yang punya tetapi tidak membayar dia dosa, ya tetap harus sebagai utang harus dibayarkan. Sedangkan kalau memang tidak punya uang itu kewajibannya gugur, ya nggak masalah. Nggak punya uang kok mau diapain, ya. Dan tidak ada istilah qadha itu ya. Dalam ini tidak ada istilah qadha. Ini qadha zakat fitrah. Sekarang saya punya uang ini saya zakat. Lagian jumlahnya cuma segitulah gitu ya, nggak signifikan untuk dipersoalkan. Tapi kalau benar-benar nggak punya uang ya sudah. Berarti dia termasuk sebagai penerima ya Ustadz ya? Ya. Jadi begini, untuk penerima kan begini. Penerima itu kan tidak harus orang yang fakir miskin banget itu. Orang miskin biasa yang dia sendiri bisa zakat itu juga berhak menerima zakat, nggak masalah. Jadi sering ada orang bertanya loh, kalau dia bisa zakat, kenapa dia menerima zakat? Oh nggak masalah, dia zakat dan dia menerima zakat, itu boleh. Seorang yang terlilit hutang, hutangnya besar dia berhak mendapatkan zakat, meskipun pada hari itu dia bisa zakat.
Jadi pemberi zakat itu juga mustahik zakat, itu tidak ada masalah. Orang fakir itu baru fakir, kan ada fakir miskin. Asumsinya ini istilah syariat ya. Fakir dan fakir miskin. Kalau fakir miskin itu sudah kebangetan fakirnya gitu kan, sampai untuk makan aja hari itu sudah tidak ada uang, nggak ada makanan sama sekali. Tapi kalau fakir saja itu umumnya orang yang berpenghasilan rendah gitu kan, tapi dia bisa sekedar membayar zakat, maka dia bayar zakatnya. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga berhak menerima zakat. Itu ya. Kalau untuk membeli berasnya itu dari hasil utang gitu, Ustaz? Nggak ada, nggak usah. Ya. Jadi tidak ada istilah utang untuk menunaikan kewajiban. Kalau memang tidak ada ya nggak perlulah gitu kan. Jadi duit buat umroh, ngapain gitu. Tapi nggak punya ya nggak usah. Termasuk buat haji yang wajib ya katanya ya. Nggak perlu kecuali begini. Kan kasus macam-macam ya. Ada orang pada saat menjelang Lebaran benar-benar lagi bokek gitu kan. Lagi bokek, nggak ada uang sama sekali. Tapi dia punya penghasilan hanya karena ada satu dan lain hal, kemudian uang itu tertunda masuknya kan gitu. Transfer katanya hari ini kok nggak jadi gitu kan. Ditunda sepekan yang akan datang nabrak Lebaran. Dia punya uang, cuman belum sampai di tangan karena ada masalah gitu. Nah, untuk kasus seperti ini, hutang itu wajib hutang, gitu kan? Karena asumsinya dia punya uang, cuman belum di tangan. Dia pinjam dulu untuk membayar zakat. Insya Allah nanti sepekan kemudian dia bayarkan. Beda kasus dengan orang yang fakir miskin. Fakir miskin itu dia tidak punya uang dan tidak punya harapan punya uang. Nah, dia nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, gitu. Itu fakir miskin. Jadi walaupun orang itu memiliki utang yang lebih banyak daripada penghasilannya, itu sebenarnya dia juga sudah termasuk wajib membayar zakat ya Ustaz ini. Nah, dia kan punya uang itu. Karena dia mampu sebenarnya ya. Karena dia punya pekerjaan yang walaupun entah bagaimana mungkin hasilnya kadang-kadang cukup, kadang-kadang nggak cukup ya, tapi pasti punya penghasilan gitu. Beda dengan orang fakir miskin dalam kategori yang dimaksud oleh syariat. Ini benar-benar orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harapan punya uang, dan pada saat itu tidak punya uang benar. Itu fakir miskin itu. Oke, terima kasih Ustadz Wahid tentang ceramahnya mengenai zakat fitrah hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya Ustadz ya. Nah, itu tadi Tribuners, semoga pertanyaan tadi juga bisa mewakilkan pertanyaan dari kamu juga ya. Nah, saya Atri pamit, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.